إن الهادي أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح والدينا ومشايخنا في الدين ثم إلى نهدي ثواب ذلك إلى روح الإمام مؤلف هذا الكتاب Syarafuddin Yahya bin Muhammad An-Nawawi wal Imam Abu Abdillah Al-Jardani Al-Dimyati ila arwah walidina walidikum wa amwatina amwatikum wa amwatil muslimin wa masyayikhina fid din anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinahum al-jannata birahmatih wa ma nawahu aslafuna wa abauna wa rijaluna as-salihun Nawaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariban ya arhamar rahimin amma ba'd. Alhamdulillah, kita di subuh ini akan membaca dan sedikit mengkaji hadis ke-33 yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadithun hasanun rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Hadis yang ke-33 ini jalan sanad hadis ini dari seorang sahabat yang termasuk sahabat termuda yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma wa anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, law yu'ta seandainya diberikan an-nasu itu manusia, maknanya seandainya semua manusia diberikan bidakwahum tentang semua dakwahannya, tentang semua tuduhannya atau tentang semua laporannya, ladda'a maka niscaya akan membuat rijalun setiap orang amwala qaumin akan menuduh mengakui harta miliknya orang wa dima'ahum dan akan menuduh serta melaporkan nyawa ataupun harga diri orang lain.
Lakin al-bayyinatu, akan tetapi yang benar di dalam syariat Islam, al-bayyinatu alal mudda'i, seorang pendakwah, seorang pelapor itu harus memberikan bukti atau saksi. Wal yaminu ala man ankara, dan sumpah itu harus dilakukan bagi orang yang mengingkari atau tidak terima atas tuduhan yang dituduhkan oleh orang lain atau atas dugaan laporan yang dilakukan oleh orang lain. Hadis ini adalah hadis yang memiliki derajat hasan, di bawah tingkatan sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, dan juga selain Imam Baihaqi disebutkan juga hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari ataupun juga ada di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, ini hadis ikhwan aba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran, memberikan beberapa ilmu kepada kita. Karena di dalam hadis ini terdapat kaedah-kaedah syariat Islam. Hadis ini salah satu yang menjelaskan tentang kaedah fondasi penerapan hukum syariat Islam. Apa di antaranya dalam kaedah hukum syariat Islam? Seseorang itu tidak boleh melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan sekedar dia melemparkan tuduhan, sekedar dia menuduh, mengakui di segala macam. Karena itu bisa mengakibatkan harga diri seseorang, kehormatan diri seseorang itu menjadi rendah. Dan hal yang seperti ini yang tidak diinginkan dalam syariat Islam, kalau kita lihat pada masa saat ini sudah banyak terjadi. Tanpa ada bukti, orang banyak menuduh. Tanpa ada bukti yang kuat, banyak dia memberikan tuduhan, memberikan dakwahan. Kalau seandainya dia ini adalah orang tidak baik, si fulan itu adalah tukang curi, si fulan itu adalah orang fasik, perempuan ini adalah ahli zina, dengan mudah dia melemparkan tuduhan tadi. Padahal kalau ditanya apa buktinya kalau itu perempuan kamu katakan orang yang berzina, udah ada. Mana buktinya kalau kau katakan dia adalah orang yang mencuri? Oh, aku belum punya buktinya. Hanya melemparkan saja tuduhan-tuduhan. Nah, sekarang kan itu yang terjadi di saat ini. Banyak di berita-berita ya ada tuduhan, apalagi yang menjadi pekerjaan membuat berita entertainment, berita politik, dengan mudah membuat berita hoax. Berita hoax kan melemparkan tuduhan, si fulan selingkuh, sehingga orang kan termakan dengan berita tadi. Padahal tidak ada kebenaran dan tidak ada bukti daripada apa yang dia tuduhkan tersebut. Nah, inilah ketika seseorang itu menuduh dan tuduhan dia itu dipercayai oleh orang lain tanpa orang juga ikut mencerna apakah ada bukti atau dalilnya. Nah, ini adalah sudah merusak prinsip kaidah hukum di dalam syariat Islam. Kalau kita lihat kaji dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana hukuman atau hal yang harus dilakukan bagi orang yang menuduh perempuan melakukan perbuatan zina. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah
wala taqbalu lahum syahadat abadan wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh perempuan ini sudah berbuat zina tetapi dia tidak memberikan bukti 4 orang saksi. Jadi dari ayat ini saksi untuk menerapkan orang ini berhak dapat hukuman zina kalau yang bersaksi 4 orang. Kalau tidak ada saksi 4 orang yang melihat akan dimasukkan kemaluannya oleh kemaluan laki-laki, belum bisa dia mendapatkan hukuman zina. Maka ketika banyak riwayat ada seseorang datang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah berbuat zina." Dia mengaku, tapi tidak ada 4 saksi. Walaupun secara hukum juga pengakuan dari seseorang itu juga bisa dijadikan sebagai bukti. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, mungkin kau hanya memegang tangannya saja. Tidak ya Rasulullah, aku betul berzina. Mungkin kau hanya memeluknya saja. Tidak, betul aku berzina. Mungkin kau hanya menciumnya saja. Karena Nabi tidak menginginkan langsung memberikan hukuman kalau tidak ada 4 saksi tadi. Sebab khawatirnya akan dituduh, akan termasuk orang yang menghukumi orang tidak ada kesalahan. Ini menuduh orang berbuat zina saja dan dia tidak membawa 4 saksi yang melihat kejadian itu, maka yang menuduh tersebut berhak dapat hukuman. Apa hukumannya dalam Islam? Fajliduhum thamaninal jaldah, dicambuk 80 kali. Jadi tegas syariat Islam ini supaya tidak mudah orang tuh nuduh. Tidak mudah orang tuh membuat membuat fitnah. Oh, ini perempuan ahli zina tapi tidak ada bukti 4 orang. Maka pukul orang tersebut, cambuk hukumannya 80 kali. Dan setelah kejadian ini dia tidak lagi bisa diterima kesaksiannya, karena dia sudah termasuk orang yang membuat kesaksian palsu. Karena hanya melemparkan tuduhan akan akan zina yang dilakukan oleh orang, tapi dia tidak punya bukti. Itu di dunia. Terus di akhirat gimana orang yang suka menuduh tapi tidak ada bukti? Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, orang yang menuduh wanita-wanita baik, wanita-wanita yang beriman dituduh berzina, lu'inu fid dunya wal akhirah. Maka orang yang menuduh itu akan terlaknat di dunia sampai akhirat. Walahum adzabun adzim, dan mereka berhak dapat siksaan yang amat pedih. Nah, sekarang kan begitu mudah manusia saat ini melemparkan ucapan tuduhan akan apa yang dilakukan oleh orang. Oh, tukang zina dia tuh. Oh, ini orang tukang curi. Padahal belum ada bukti. Yang akhirnya tuduhan itu kita yang akan mendapatkan ruginya. Kita yang akan mendapatkan malapetaka. Ini pelajaran yang pertama dari hadis ini yang dijelaskan oleh ulama. Bahwasanya prinsip kaidah syariat Islam ini untuk tidak mudah melemparkan tuduhan atau laporan atau dugaan akan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian ikhwan aba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pelajaran dari hadis ini, dari hadis ini para ulama menjadikan hadis ini sebagai kaidah penting di dalam hukum syariat Islam. Kenapa? Karena pertama, orang yang ingin membuat laporan, kalau dalam kasus yang dia akan bawa masalah ini kepada pengadilan, ketika dia ingin membuat laporan atau dia ingin membuat dakwahan, maka dia harus siap membawa atau memberikan bukti atas laporan yang dia laporkan tersebut. Saya mau pergi ke pengadilan, saya mau pergi ke polisian, karena dia ini telah merampas hak sah tanah saya, karena dia sudah mencuri uang saya. Ketika kita ingin membuat laporan seperti itu,
maka kita harus memiliki bukti. Jikalau kita tidak mampu memiliki bukti, maka laporan kita, tuduhan kita itu batal, tidak bisa diterima. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, hadzal hadits qaidah kabirah min qawaidi ahkami syara'. Hadis ini adalah kaidah yang besar daripada prinsip hukum syariat Islam. La yaqbal qaulal insan fima yadda'ih bimujarradi da'wah. Tidak bisa diterima laporan seseorang atas dugaannya yang dilakukan oleh orang lain kalau hanya murni laporan tanpa ada bukti. Kalau ingin laporannya diterima dan diproses dan dimenangkan, maka dibutuhkan kepada bayyinah. Dibutuhkan yang namanya bukti atau pengakuan dari orang yang dilaporkan. Buktinya ada, ini CCTV misal. Buktinya ada orang yang menyaksikan, dan orang yang menyaksikan tadi disumpah, betul kau menyaksikan kalau dia ini mencuri. Atau ditanya sama orang yang terlapor tadi, betul kau mencuri uang dia? Betul hakim. Maka baru diterima laporannya. Maka orang yang mencuri tadi baru berhak dapat hukuman. Kemudian yang kedua, kalau orang yang terlapor tadi merasa dia tidak mencuri, maka dia ada pembelaan diri. Ada orang melapor, misalnya melapor saya, kalau saya dituduh melakukan ini, sedangkan saya merasa tidak sama sekali melakukan perbuatan tersebut. Ini sudah dibawa ke pengadilan. Saya ada hak untuk membela diri, melawan dengan cara apa? Karena Nabi katakan, wal yaminu ala man ankar. Orang yang dituduh, orang yang dilaporkan ada hak untuk melawan dengan dia bersumpah. Bersumpah kalau dia tidak melakukan apa yang dituduh oleh orang tersebut. Sebab sumpah itu bisa memberikan kekuatan untuk dia lepas daripada hukuman dari tuduhan orang yang membuat laporan tersebut. Selama sumpahnya itu memang betul-betul bukan karena sumpah palsu, tapi memang dia tidak melakukan. Tapi kalau ada orang bersumpah, tapi sumpahnya dia tahu ini sumpah bohong karena dia yang melakukan, supaya tidak terkena hukum dia berani sumpah. Gimana secara hukum Islam? Hakim tidak boleh memberikan hukum kepada dia. Tapi yang bersumpah palsu itu yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, maniqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminih. Siapa orang yang ingin menguasai hak orang muslim sehingga dia rela bersumpah, dan sumpahnya dengan sumpah palsu, faqad aujaballahu lahu annar. Allah wajibkan dia berhak masuk neraka, dan Allah haramkan dia masuk surga. Kalau dia bersumpah, demi Allah ini tanah punya aku, walaupun dia tahu ini bukan punya dia, tapi dia rela bersumpah supaya dia bisa memiliki tanah tersebut, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga, Allah wajibkan dia masuk neraka. Sahabat yang mendengar itu bertanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, meskipun yang dia akui dengan dia sumpah palsu tadi hal yang sepele, hal yang kecil. Apa kata Nabi? Wa in kana qadiyan min araq, meskipun sepotong kecil daripada kayu arok. Sepotong kecil dari kayu arok dia bersumpah, dia mengakui ini adalah haknya saya, ini adalah milik saya, demi Allah, demi Tuhan. Maka dia memang secara hukum dimenangkan dengan sumpahnya tadi, tapi secara di sisi Allah dia akan dihukum berhak masuk neraka Allah. Kenapa? Karena sumpah palsu itu yang merusak keimanan. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamah. Ketika orang semasa hidupnya suka bersumpah palsu, maka ketika melewati sirat kakinya tidak akan bisa lurus, sehingga akan tergelincir dari sirat dan jatuh ke dalam neraka Allah. Jadi salah satu ingin mengkokohkan kaki kita saat melewati sirat, jangan pernah bersumpah palsu, bersumpah atas nama Allah terhadap sesuatu yang bohong, bukan terhadap sesuatu kebenaran.
Bahkan dalam dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kasih tahu paling besarnya daripada dosa besar? Sudah dosa besar dan ini paling besarnya. Maka kata sahabat, bala, tentu ya Rasulullah. Ada 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk paling besarnya daripada dosa besar. Pertama, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, qauluz zur wa syahadatuz zur, sumpah palsu, bersumpah atas kebohongan. Famazala yuraddiduha hatta gulna laitihi sakat. Dan itu selalu diulang-ulangi oleh Rasulullah kalimat-kalimat itu. Berarti yang harus dihindari kalau orang dituduh dan dia memang tidak salah, ya maka silakan bersumpah. Tapi kalau dia melakukannya, jangan bersumpah, karena sumpahnya walaupun melewati hukum, tapi dia sudah melakukan kejahatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, ikhwan aba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini pelajaran yang kita dapatkan bahwasannya di dalam proses pengadilan, terutama bagi seorang hakim, itu harus menghindari yang namanya menerima suapan. Dan bagi orang yang sedang melapor atau yang dilapor, itu selesaikan dengan apa yang Nabi ajarkan. Yang melapor datangkan bukti, yang dilapor bisa membela diri dengan sumpah. Jangan memenangkan pengadilan ini dengan dia menyuap, memberikan suapan kepada hakim, dan hakim menerima daripada suap tersebut. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, la'anallahu, Allah melaknat, ar-rashi, orang yang menyuap, orang yang menyogok, wal murtashi, dan orang yang menerima suapan atau sogokan, wal mashi bainahuma, dan orang yang menjadi perantara antara mereka berdua. Yang nyuapnya bukan dia, tapi dia minta tolong orang lain. Tolong kau kasih ke hakim duit ini, menangkan kasus aku nih. Dia tidak melok, cuma nganteri baik, tapi tahu itu uang suapan, dapat laknat Allah juga. Ya, kalau sudah tahu itu hal yang haram, kita ikut bantu, kita juga dapat dosanya. Kita juga ikut andil. Apa andilnya kalau masalah suap ini? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini masalah suap menyuap di kasus pengadilan, yaitu sudah menjadi hal yang biasa, sehingga banyak orang itu lupa kalau itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu ini tidak bakal bisa menang, maka untuk memenangkan kasusnya dia, ya salah satunya dengan duit. Makanya sekarang ini kasus hukum itu bisa dibeli sekarang. Sehingga kalau ada orang punya duit, menang sudah dalam hukum. Ada beberapa hakim yang masih teguh dengan pendirian konsep daripada negara ataupun juga agama. Tapi kebanyakan juga apa yang dia jadikan itu sebagai alat untuk dia mengumpulkan uang, dengan dia mau menerima suapan, padahal dia tidak sadar dia sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kala di zaman Bani Israel, diceritakan oleh Imam Dimyati, di zaman Bani Israel itu terdapat 3 hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 1 malaikat kepada 3 hakim tadi. Tujuannya untuk Allah melihat kesuksesan dari 3 hakim ini, karena malaikat akan turun menguji mereka. Malaikat ini akan turun untuk menguji mereka. Akhirnya malaikat mendapatkan di situ ada seorang laki-laki, ya, dengan membawa air sedang memberikan minuman kepada sapi. Dan di belakang sapi
itu ada keledai. Dalam riwayat kambing kecil. Sehingga malaikat yang turun melihat ada orang laki-laki sedang ngasih minum, dipanggil. Saat itu malaikat sedang naiki kuda, karena berwujud manusia saat itu malaikat. Fatabi'a al-ajlah, ketika mendekati laki-laki tadi yang di belakangnya ada keledai kecil, kan yang dikasih air sapinya, keledai kecil ada di belakang. Tiba-tiba keledai kecil ini ngikut kudanya yang dinaiki oleh malaikat ini. Sehingga orang yang punya sapi tadi marah, fulan, itu kuda keledai punya saya. Kata malaikat, loh kalau keledai punya kamu, kenapa dia ikut saya? Berarti ini punya saya. Akhirnya ribut. Sehingga kata mereka berdua, kita selesaikan nanti di pengadilan. Oke? Ketika ini malaikat datang, kalau yang akan memberikan hukuman adalah hakim ini, karena terkenal 3 hakim tadi, dia datang kepada hakim yang pertama. Kemudian kata malaikat, "Wahai hakim, ini ada permata. Silakan kau ambil. Tapi tolong kau menangkan kasus aku. Dengan kau jadikan itu keledai kecil milik aku." Terus hakim tadi bertanya, gimana caranya bisa aku menangkan kamu nih? Kau lepaskan saja kudanya aku, sapinya dia, sama keledai ini. Kau lepaskan. Suruh lihat ikut siapa ini keledai. Ikut kuda atau sapi? Kalau ikut kuda berarti milik aku. Kalau ikut sapi ya bukan. Oke. Tapi nerima suapan tadi dulu. Akhirnya ternyata ya karena malaikat sudah ngatur. Karena tujuannya malaikat untuk nguji hakim ini. Apakah mau bersikap adil, jujur, atau mau menerima suapan. Akhirnya sudah, ternyata betul keledai tadi ikut kuda. Dihukumi. Oh ini milik fulan. Kemudian datang kepada hakim yang kedua. Dikasih suap lagi sama. Tugasnya tolong kau menangkan aku. Ini uang. Caranya sama seperti cara yang pertama. 2 hakim sudah bisa disuap. Ketika datang kepada hakim yang terakhir, dan ini hakimnya yang paling tinggi jabatannya, yang mulianya, maka wahai hakim, tolong menangkan kasus aku ini. Maka dijawab oleh hakim tadi, minta maaf, aku lagi head, lagi halangan. Hakimnya laki-laki, tapi dia ngomong, aku lagi head, lagi halangan. Maka malaikat ini berkata, subhanallah, ayahidu az-zakar, maha suci Allah. Apakah laki-laki bisa head juga? Yang namanya head itu dialami oleh perempuan. Apakah laki-laki bisa head? Maka dijawab oleh hakim, subhanallah, atalidul faras baqarah. Apakah kuda itu bisa melahirkan sapi? Apakah kuda itu bisa melahirkan sapi? Oh mohon maaf, tadi ajalah tuh sapi kecil. Jadi ada sapi sama anaknya. Tiba-tiba anak sapi ini melok kuda. Tapi kan malaikat ingin mengatakan kuda anak sapi ini milik aku kan. Sehingga dijawab oleh hakim tadi, apakah kuda bisa melahirkan sapi? Sehingga di situ malaikat sadar, oh ini hakim yang tidak bisa menerima suapan. Sehingga malaikat tersebut menyatakan, silakan kau hukumi kalau sapi ini memang milik orang yang punya sapi tadi. Aku hanyalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji kalian. Ternyata ada di antara kalian yang masih ingin jujur di dalam kepemimpinannya saat dia memberikan keputusan terhadap orang yang berkasus. Jadi berat jadi hakim. Makanya kalau hakim itu jujur, itu hakim yang paling cepat doanya Allah kabulkan. Jadi kalau yang jadi hakim ini bagi yang sekolah di sekolahan hukum, dia akan jadi hakim, dia akan jadi pengacara, dia akan jadi pokoknya yang berkaitan dengan hukum yang terjadi sama orang lain. Kalau dia jujur membela kebenaran,
itu kalau dia berdoa paling cepat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga dari hadis ini pelajaran yang terjadi apa? Bahwasanya kaidah syariat Islam ini sangat menjaga betul kehormatan orang lain, harga diri orang lain. Jangan mudah dijatuhkan harga diri orang lain dengan kita berani melemparkan tuduhan-tuduhan jelek kepada orang itu. Apalagi yang kita lemparkan tuduhan orang alim, orang soleh, orang yang rajin ibadah. Karena tidak diajarkan dalam syariat Islam untuk merusak kehormatan orang, untuk menurunkan harga diri orang. Karena kalau kita membuat omongan, oh fulan tukang zina, tersebar berita ini ke semua orang, sehingga orang tadi menjadi kehormatannya dirusak oleh orang lain dengan orang menuduh dia ini tukang zina, padahal tidak ada bukti. Fulan ini bukan keturunan, fulan ini tidak ada bukti. Itu merusak harga diri orang. Terlebih orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, seperti para ulama kita kan dituduh, oh ini begini. Nah, itu hal yang sudah sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena prinsip syariat yang Nabi bawa saling melindungi, saling menjaga, bukan saling menjatuhkan harga diri. Makanya Nabi pernah menyatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah sesama kalian, harga diri sesama kalian, harta sesama kalian haram untuk kalian tumpahkan atau ambil atau rusak. Jadi kenapa perlu kalau orang ingin menuduh harus bukti? Supaya tidak merusak kesucian orang, tidak merusak kehormatan orang lain. Karena syariat Islam menghargai harus menjaga kehormatan orang dengan dia melindungi, tidak membuat tuduhan-tuduhan yang palsu. Al-Imam Al-Asmu'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, aku pernah mendengar ada seorang A'rabi berkata, idza aradta an ta'rifa rajul, kalau kau pengen tahu jati diri seseorang itu baik atau tidak, maka kata Imam Al-Asmu'i, fandur, maka lihatlah pertama kaifa tahannumihi ila autani, bagaimana perhatian kasih sayangnya terhadap tanah air dia. Kalau perhatiannya sama tanah air itu besar, dia mau mensejahterakan rakyat, mau membasmi kejahatan, tidak mau dia dapat keuntungan daripada pembelaan atau semangat berjuangnya tadi. Ini adalah jati diri memang seorang yang betul hebat. Tapi kalau ngambil kesempatan dengan ecek-ecek peduli sama tanah airnya, tapi kesempatan untuk cari keuntungan, nah, ini bukan orang hebat itu. Yang kedua kata Imam Al-Asmu'i, wa tasyawwuqihi ila ikhwani, perhatiannya sangat besar sama saudaranya. Ada saudaranya susah, dia bantu. Menjaga saudaranya yang tersakiti, itu orang yang hebat. Yang terakhir, wa bukahu ala ma madah min zamanih, dan selalu sedih karena menyesali atas waktu yang sudah berlalu penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekhilafan, penuh dengan ketidakbaikan. Itulah orang yang hebat, kata Imam Al-Asmu'i rahimahullah ta'ala. Terakhir apa ikhwan dari hadis ini, apa kita ambil pelajaran kata ulama? Hadis ini menunjukkan bahwasanya syariat yang Nabi bawa ini syariat paling lengkap. Buktinya apa? Nabi bukan hanya ngajarkan kita tentang ibadah baik. Nabi bukan hanya ngajarkan kita untuk berzikir baik. Tapi Nabi juga ngajarkan gimana tentang hukum kasus pidana, menyelesaikannya dengan cara yang baik. Makanya silakan kita kaji ilmu fikih. Ada fikih ibadah, murni membahas tentang permasalahan hukum ibadah. Ada fikih muamalah, murni membahas tentang hukum transaksi jual beli, sewa menyewa, hutang piutang,
pinjam meminjam, bagi hasil kerjasama. Kemudian ada juga fikih munakahat, membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, akad nikah, walimah, kemudian masalah iddah, tolak, nafaqah, khulu dan yang lain-lainnya. Terakhir ada yang namanya fikih jinayat. Fikih jinayat ini yang membahas tentang hukum di dalam masalah pemerintahan, baik sikap bagi orang yang ingin menjadi pemimpin ataupun ketika terjadi kasus kriminal, apa yang harus diperhatikan dan apa hukumannya. Berarti Islam itu lengkap. Syariat ini syariat yang paling lengkap. Itulah yang dimaksud oleh Allah ketika Allah turunkan ayat ini saat Nabi melakukan ibadah haji yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di hari ini aku sudah sempurnakan syariat buat kalian. Syariat Nabi sudah dibuat oleh Allah sempurna karena syariat Nabi syariat yang terakhir. Tidak ada lagi syariat nanti sampai hari kiamat selain syariatnya Nabi Muhammad. Dan aku juga sudah sempurnakan nikmat untuk kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi tidak betul kalau orang mengatakan syariat Islam ini cuma ngajari ibadah baik. Kenapa? Karena yang namanya agama itu kepengen membuat orang yang memeluk agamanya itu bisa tahu solusi di setiap keadaan yang dia jumpai. Termasuk kalau dia sedang mendapatkan kasus pidana, dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Itulah agama yang terbaik, mengajarkan seluruhnya. Jual beli ada caranya, nganten ada caranya, kasus pidana ada caranya. Bukan dilepaskan begitu saja. Jadi begitu indah dan begitu sempurna syariat Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau zaman dulu, zaman syariat Nabi terdahulu, mereka itu kalau ingin tahu orang ini berbuat salah atau tidak, bukan dengan bukti, bukan dengan sumpah, tapi dengan alat. Kalau di zaman Nabi Ibrahim itu untuk mengetahui ini orang betul atau bersalah dengan api. Jadi kalau ada orang menuduh fulan berzina atau fulan mencuri, kemudian orangnya itu mengatakan tidak, aku tidak berzina, aku tidak mencuri. Nah, kalau ingin tahu mana yang betul, mana yang salah, maka mereka berdua harus masukkan tangan mereka ke satu tempat yang di situ ada api. Kalau tangan mereka dimasukkan di tempat yang ada api tadi, tangannya tidak kebakar, berarti dia betul, wong yang benar, tidak salah. Tapi ketika dimasuki tangannya terbakar, berarti ini adalah orang yang salah. Jadi api yang bisa menunjuk keputusannya. Tidak ada yang namanya hakim, belum ada di zaman Nabi Ibrahim. Kalau di zaman Nabi Musa gimana menyelesaikan kasus pidana? Dengan tongkat. Kalau orang yang betul, yang tidak bersalah, memegang tongkat tadi, tongkat tersebut tidak bergerak, tidak bergoyang, maka itu orang yang betul. Tapi kalau dipegang tongkat tadi bergoyang-goyang dan tidak ada yang menggoyangkan tongkat, tiba-tiba tongkat itu goyang sendiri, berarti ini orang bersalah. Kalau di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dengan rih, dengan angin. Kalau tiba-tiba angin pas dia berdiri dan dia adalah orang yang tidak bersalah, angin akan tenang. Tapi kalau yang berdiri itu orang yang bersalah, angin akan menghembus dengan kencang. Sehingga jadi tahu, oh fulan yang benar, ini fulan tidak salah. Kalau di zaman daripada Dzulqarnain seorang raja yang ceritanya disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Dzulqarnain keputusannya apa? Dengan air. Kalau orang yang tidak bersalah duduk di atas air tadi menjadi beku, maka ini orang yang tidak bersalah.
Tapi kalau orang yang bersalah duduk di atas cair air tadi, maksudnya air tersebut air yang beku. Kalau orang yang betul tidak bersalah, itu air tetap beku. Tapi kalau orang yang bersalah duduk di atas air tadi atau es tadi, langsung mencair es ini. Jadi hukumnya itu dengan alat. Nah, dihilangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tadi itu benda mati yang dijadikan sebagai alat untuk mengetahui kebenaran daripada seseorang. Sehinggalah dibuat al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang melapor bisa dimenangkan laporannya kalau ada bukti. Wal yaminu 'ala man ankar. Dan orang yang dilaporkan bisa melawan jika dia bersumpah. Nah, inilah hukum kasus pidana yang ada di pengadilan menurut syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang hasan riwayat Imam Baihaqi. Jadi dari hadis ini sudah, jangan pernah gampang nuduh orang, karena itu akan berakibat jelek kepada kita. Kalau memang ingin buat laporan, siapkan bukti sudah. Jangan sekadar melapor, nuduh-nuduh tapi tidak ada bukti. Itulah orang yang suka menyebar berita hoax. Orang yang suka menyebar berita hoax itu kan menyebar saja tanpa ada bukti valid, tanpa ada kesaksian. Yang penting heboh, yang penting banyak orang percaya. Akhirnya sebab dia terjadi kegaduhan di dunia ini, dia akan banyak mendapatkan musibah dari Allah. Dia akan banyak mendapatkan malapetaka. Kenapa? Sebab dia akhirnya orang percaya, orang jadi ribut, orang jadi ini, orang jadi terpecah belah. Karena dia sumbernya, dia akan menderita nanti. Lebih baik kita diam sudah. Tidak usah membuat tuduhan yang aneh-aneh. Tidak usah membuat laporan yang aneh. Kan dikit-dikit sekarang lapor, dikit-dikit sekarang lapor. Seakan-akan tuh sekarang nih kalau ke pengadilan tuh kayak sudah ngerti menang caranya duit, mungkin begitu nah. Karena masalah dikit bawanya ke pengadilan. Masalah ini saja bawanya kepada pengadilan. Ya ini janganlah kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Sebab kita lebih menjaga kehormatan orang. Sebab inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.